Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia, rahmat, dan taufik, serta memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini, dalam rangka muzakaratul ilmiah seperti malam-malam Kamis biasanya. Pada muzakaratul ilmiah pada malam hari ini, guru-guru yang akan membacakan kitab ialah ada 2 orang guru, yang mana guru-guru tersebut beda derajatnya, tapi tidak kalah juga pada keilmuannya. Yang pertama yang ulun sebutkan ialah Al-Mukarram wal Muhtaram, guru daripada kelas 2 aliyah, yang bernama Guru Ramadan Abdillah, yang membawakan kitab Hikmatut Tashri' yang dikarang oleh Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi. Dan guru yang kedua ialah daripada kelas 1 aliyah, yang bernama Guru Ahmad Ramadhani, yang akan membawakan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang langsung daripada Al-Imam Al-Ghazali. Langsung saja muzakaratul ilmiah yang pertama yang dibawakan oleh Guru Ramadan Abdillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, sang arsitek kehidupan yang melukis semesta dengan kuas kebijaksanaan dan menanamkan benih hikmah di setiap jengkal kehidupan. Salawat serta salam yang aromanya lebih harum dari hamparan mawar surgawi, yang kemuliaannya melampaui tinggi cakrawala yang tak dapat terlampaui, senantiasa tercurahkan, tertumpah dan membumbung indah kepada sang pemilik kunci lentera hati, yakni kekasih pilihan Allah Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Pasti atas beliau, keluarga beliau, serta para sahabat beliau yang menjadi saksi perjuangan hidup beliau. Teriring doa yang tak akan menemui tepi, mengalir deras, melintasi ruang dan waktu yang sunyi, hingga kelak kita bersua di telaga Kausar yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Di luar sana kita melihat kawan kita sedang menyaksikan wajah dunia yang kian renta dan merana. Masa modern yang kini kita puja nyatanya perlahan hancur dalam hingar-bingar fata morgana. Moralitas luhur hilang seperti debu dan hakikat kehidupan hilang ditelan derasnya arus waktu yang menderu. Namun alhamdulillah, di tengah badai zaman yang kian tak menentu, di saat dunia di luar sana yang sibuk merayakan kehancuran dirinya sendiri, disinilah kita di sebuah pulau tenang yang bernama Nurul Mustafa Al-Husaini. Di saat manusia di luar sana kehilangan arah kompasnya, kita memilih untuk kembali mengetuk pintu warisan para anbiya. Malam ini alhamdulillah kita masih diizinkan menetap di sini, di tempat yang aman, di rumah ilmu yang tenang, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak kunjung hilang. Di malam Kamis yang syahdu ini, kita kembali merapatkan barisan dalam agenda muzakaratul ilmiah
yang sebagaimana sudah disebutkan MC kita tadi, sebuah kegiatan untuk menjaga iman agar tak ikut pudar dan menjaga agama agar tetap bersinar. Untuk memandu perjalanan kita malam hari ini, kita akan menyelami untayan kalam dari sebuah kitab yang penuh keberkahan, yakni kitab Hikmatut Tasyri' wa Filsafatuhu, karya agung dari sang pelita zaman Al-Alamah Asy-Syaikh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi. Mari kita mulai menyisir huruf demi huruf, meresapi makna hingga ke lubuk sanubari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, adapun setelah itu ay wa ba'dal basmalah wa ba'dal hamdalah wa ba'das shalawah. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, wa man yata'atta minkal ulum, waffaqani, senantiasa melimpahkan Allahu oleh Allah Ta'ala akanku wa iyaka, dan pasti akan engkau, wal muslimin, dan kepada segenap kaum muslimin, ila untuk fahmi, memahami asrarit tanzil, rahasia-rahasia yang Allah turunkan, wama, dan hikmah-hikmah, auda'a, yang Allah titipkan, fima, pada sesuatu yang kallafna, Allah bebankan kepada kita, bihi, dengannya, minal faraidi, di dalam setiap kewajiban-kewajiban, min hikmatin balighatin, daripada sebuah hikmah yang sempurna, tabharu, yang bisa memukau al-ukula, akan pemikiran-pemikiran, wa tartahu, dan menenteramkan laha baginya an-nufusu, jiwa-jiwa. Secara mendalam, kalimat yang ulun sudah baca tadi itu berupaya menyadarkan kita bahwa setiap syariat itu kewajiban yang Allah berikan, bukanlah sekedar beban perintah, melainkan sebuah bingkisan kasih sayang yang menyimpan rahasia besar bagi kebaikan manusia itu sendiri. Di sini musannif sendiri mengajak kita untuk memohon pertolongan atau taufik dari Allah agar kita tidak hanya menjalankan agama sebatas kulitnya saja, melainkan mampu menyelami hingga ke dasar samudera. Maksud dari menitipkan tabir hikmah tadi adalah sebuah upaya untuk memahami alasan-alasan indah di balik setiap aturan Tuhan. Seringkali logika manusia terbatas dalam memandang sebuah kewajiban. Namun ketika tabir itu dibuka, nalar kita akan dibuat terpukau oleh betapa sempurnanya peraturan Allah yang sangat presisi dalam menata kehidupan. Lebih jauh lagi, kalimat ini menekankan bahwa pemahaman terhadap hikmah tersebut tidak hanya memuaskan akal pikiran yang bersifat intelektual, tetapi juga menyentuh aspek batin yang paling dalam. Pemahaman yang benar akan membawa ketentraman sejati bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah. Kita lanjutkan ke dalam kitabnya. Annallah, bahwa Allah Jalla sya'nuhu alat kudratuh, syara'a, telah mensyariatkan lana bagi kita, minad dini, daripada agama, hazihi, ini, al-faraidha, akan kewajiban-kewajiban, fil ibadati, baik pada ibadah-ibadah, wal muamalati, dan pada sosialisasi, ala, yang dihantarkan, lisani, kepada lisan Nabi kita, yaitu al-Mustafa, yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Wa auda'a, dan menitipkan Allah Ta'ala fiha, padanya syariat, minal hikami, daripada hikmah-hikmah, allati, yang dia hikmah-hikmah tadi, jami'atun, itu sudah menghimpun, likulli, bagi seluruh, ma, hikmah, fihi, padanya, solahu, kunci amrid dunya, urusan dunia, waddin, dan urusan akhirat, ma'an, bersamaan. Walaisat, dan tidaklah perintah itu, dia hanya sekedar umurun ta'abbudiyatun, perkara yang hanya Allah saja yang tahu.
amarona memerintahkan kepada kami al-khaliqu oleh Allah Subhanahu wa taala biadaiha dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Panahnu lalu kita kerjakan kewajiban nuaddiha. Kita kerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah turunkan kepada kita. Wala dan tidaklah nabahasu kami membahas anil hikmati daripada sebuah hikmah fi kauniha pada keadaannya abwabun kecuali bab-bab mutanawwi'atun yang beragam, wadurubun dan jenis muta'addidatun yang banyak, wa kaifiyatun dan tutorial mahsusatun yang khusus, qauliyatan baik secara perbuatan baik secara ucapan, wa fi'liyatan baik secara perbuatan, badaniatan perbuatan badan, wa maliyatan dan baik secara harta. Pada intinya kalimat tersebut ingin mengetuk kesadaran kita bahwa Allah yang Maha Agung tidaklah menetapkan aturan agama, baik itu yang bersifat ibadah ritual seperti sholat maupun urusan kemasyarakatan atau muamalah, sebagai beban yang hampa. Syariat ini adalah sebuah samudra kewajiban yang dialirkan melalui lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW, bukan tanpa alasan. Di dalam setiap ketetapan Allah, Allah telah menitipkan kunci-kunci kebahagiaan yang mencakup urusan dunia sekaligus akhirat secara beriringan. Lebih jauh lagi, pesan ini menekankan bahwa setiap gerak-gerik ibadah kita, mulai dari ucapan lisan, gerakan badan, hingga pengorbanan harta dan raga, bukanlah sekedar rutinitas mekanis atau formalitas belaka. Ada roh dan hikmah yang tersembunyi di balik setiap tata cara yang telah diatur sedemikian rupa. Kita diajak untuk tidak hanya berhenti pada kulit luar ibadah, tetapi berupaya menyingkap rahasia besar di baliknya, agar setiap pengabdian yang kita lakukan benar-benar hidup dan mampu membawa kemaslahatan nyata bagi jiwa dan kehidupan kita. Cukup pembahasannya. Haza, di atas kesadaran itulah, walaqad dan sungguh, kuntu senantiasa aku, mutasyawwiqan merasakan kerinduan, ila kepada ru'yati menemukan safarin lembaran minal asfari daripada lembaran-lembaran, yubayyinu yang dapat menjelaskan lana bagi kita tilka apa itu al-hikmah hikmah-hikmah wal asrara dan rahasia-rahasia. Wakam dan berapa banyak maktabatin perpustakaan sa'altu yang aku tanyai ashabaha akan pengelolanya, wa kutub khanah dan gedung perpustakaan toroktu yang aku ketuk babaha akan pintunya. Wakam dan berapa banyak qallabtu berulang kali jari jemariku sohaifa membalik-balik lembaran-lembaran al-kutubi kitab-kitab diniyah agamis al-maudu'ati yang membahas fi tentang al-ahkam syar'iyyati hukum-hukum syariat. Fama namun belum pernah kutemukan fama wajadtu namun belum pernah kutemukan kitaban sebuah kitab fiha yang di dalam kitab tersebut wafian sempurna bimaudu'i dengan membahas hikmatit tasyri hikmah sebuah syariat. Wa kullu dan segala sesuatu ma yang waqaftu telah aku temukan alaihi atasnya, wah tada itu dan aku dapati ilaihi kepadanya nubazan mutafarriqatan hanyalah serpihan-serpihan kecil yang berserakan. Aidi saban seperti kaum Saba, fil alafi pada bercerai-berai mereka, minal kutubi daripada jilid-jilid kitab. Tuzkaru disebutkan li'alaqatihi karena
melengkapinya bimas'alatin syar'iyatin dengan masalah-masalah syariat fil ibadati wal muamalah, pada membahas ibadah dan muamalah. Bagian ini menceritakan tentang keresahan seorang hamba yang tidak puas hanya dengan mengetahui apa hukumnya, tetapi sangat haus untuk memahami mengapa hukum itu ada. Sang penulis mengungkapkan bahwa kesadaran akan keagungan Tuhan melahirkan kerinduan yang mendalam untuk menemukan sebuah panduan atau kitab yang mampu membukakan pintu rahasia di balik aturan agama. Perjalanan ini digambarkan dengan sangat dramatis, di mana ia telah mendatangi begitu banyak tempat ilmu dan mengetuk pintu-pintu perpustakaan. Namun belum juga menemukan satu kitab yang secara khusus dan tuntas mengupas tuntas tentang hikmah penetapan syariat. Selama ini pencarian beliau hanya membuahkan hasil berupa penjelasan-penjelasan yang terpisah dan tidak utuh. Penulis menggunakan perumpamaan yang sangat menyentuh, yaitu laksana kepingan kaum Saba yang tercerai-berai, untuk melukiskan betapa sulitnya menemukan ilmu tentang rahasia ibadah ini, karena ia biasanya hanya tersisip sedikit di sela-sela pembahasan hukum fikih. Wahina izin, dan ketika itu wajadtu, kutemukan kurasakan fi sodri, pada dadaku harajan, kesesakan. Wasa'altu, dan aku meminta Allah kepada Allah, ayyaj'ala, bahwa menjadikan li bagiku min amri, daripada urusanku, makhrajan, sebuah solusi. Wa bainama, dan di tengah, wa bainama ana kazalik, di tengah penantian itu, wa iza, dan tiba-tiba bisodiki, dengan sahabatku, li, bagiku, zahiriz zilli, yang bagus perangainya, wal irdi, dan kehormatannya, wan nafsi, dan terjaga jiwanya, zara, dari yang datang bertamu ke rumahku. Wazadana, dan merubah bitol'atihi, dengan kehadirannya, wajhu nahari, wajah siangku. Walamma, dan manakala, akhoza, sudah duduk, kullun minna, masing-masing daripada kami, majlisahu, akan tempat duduknya. Akhozna, mulailah kami membincang-bincangkan biatrofi, dengan untayan-untayan al-hadisi, percakapan. Wal hadisu sujunun, percakapan yang bercabang-cabang. Wa tarokna, dan kami mulai mengetuk abwabal ilmi, pintu-pintu ilmu. Wal ilmi fununun, sebab ilmu itu memiliki banyak fan. Ila, kepada, an, bahwa, intaha, sampai, al hadisu, oleh pembicaraan kita, bi'an, dengan bahwa, taman naina, kami berangan-angan, wujuda, akan membuat kitabin khasin, sebuah kitab yang khusus, fi maudi'i hikmatit tasyri', pada membahas hikmah tasyri'. Summa, kemudian, an sodiki, bahwa sahabatku tadi, haza, ia habbaba, membujuk, ilayya, kepadaku, wa arada, dan meminta alayya, atasku, an, bahwa aku memikul, bihadhil wazifati, dengan ini tugas-tugas. Fa'ahjamtu, awalnya aku ragu, likusuril himmati, karena kurangnya tekadku, an idraki, daripada menanggung hadhil muhimmati, ini tugas. Faqala, maka berbisik oleh sahabat, li, bagiku, nasihan, akan sebagai menasehatiku, uktub, tulislah saja, ala qadri, atas semampumu, ma yastati'u, atas semampu, al-qalamu, penamu, wal aklu, dan akalmu. Wa in,
Dan jika lam yusibha, tulisannya belum mampu, wabilun, menjadi hujan lebat, fatalla, maka teruskanlah, wa anna, dan bahwa laka, bagimu, minallahi, daripada Allah Ta'ala, ajrul muhsinin, berupa pahala orang yang berbuat kebaikan, wasawabul amilin, dan balasan bagi orang yang beramal. Bagian dari kisah ini menggambarkan sebuah momen titik balik yang sangat menyentuh hati, di mana kebuntuan jiwa seseorang akhirnya menemukan muaranya melalui pertolongan Allah yang hadir lewat perantara seorang sahabat. Dalam suasana pengajian malam ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang benar-benar tulus mencari hakikat kebenaran hingga merasa sesak dadanya karena rindu akan ilmu, Allah tidak akan membiarkannya dalam kegelapan. Pertemuan tersebut bukanlah sekedar pertemuan biasa, melainkan sebuah majelis ilmu yang penuh kehangatan, di mana percakapan mereka mengalir hingga sampai pada sebuah impian mulia untuk melahirkan karya yang mengupas rahasia di balik syariat agama. Disinilah kita melihat kerendahan hati yang luar biasa, di mana sang penulis awalnya merasa ragu karena merasa dirinya penuh kekurangan. Namun nasihat sang sahabat menjadi menyulut semangat yang indah bahwa sebuah kebaikan tidak harus selalu dimulai dengan kesempurnaan seperti hujan lebat yang menyirami bumi. Jika kita belum mampu menjadi hujan, maka jadilah rintik gerimis yang tetap memberi kesejukan dan membasahi tanah yang kering. Pesan ini mengajak kita semua untuk berani melangkah sesuai kemampuan. Sebab di hadapan Allah yang paling utama adalah ketulusan niat untuk memulai amal kebaikan. Sebagaimana sosok sahabat dalam kisah tadi yang menjadi pembuka jalan kebaikan. Demikian pula kehadiran para donatur Pondok Nurul Mustafa Al-Husaini yang telah menjadi perantara tegaknya dakwah kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala dari setiap apa yang telah beliau berikan, memuliakan serta meninggikan derajat mereka baik di sisi manusia maupun di sisi Allah. Semoga Allah senantiasa melampangkan rezeki, kubur dan jalan menuju surga mereka, sebagaimana mereka telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu tanpa harus terbebani urusan konsumsi. Kita bermohon agar setiap rupiah yang keluar dicatat sebagai aliran pahala jariah yang tak kunjung putus, menjadi naungan di hari kiamat, serta menjadi wasilah terkabulnya doa-doa mereka. Amin ya rabbal alamin. Di sela-sela doa kita malam ini, mari kita ketuk pintu langit secara khusus untuk guru kita yang saat ini sedang diuji dengan musibah dan sakit. Mudah-mudahan penyakit beliau lekas sembuh tanpa ada rasa sakit yang tertinggal sedikit pun, agar beliau dapat kembali menyebarkan indahnya agama dan kami kembali mereguk ilmu dari lisan dan teladan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inda izin, dan maka saat itu kultu, aku berdoa, Rabbi habli, wahai Tuhanku berikanlah li bagiku min amri, daripada urusanku, rasyada, sebuah petunjuk, wa arsil, dan kirimkanlah li bagiku min inayatika, daripada pertolongan engkau, madada, sebuah bantuan, wa syara'tu, dan aku mulai, ajma'a, akan mengumpulkan minal syawarid, daripada mutiara-mutiara yang tercecer, masu'uba, apa yang sulit, fahmuhu, oleh memahaminya, lisu'ubatil ibarah, karena ambigu redaksinya, wa ghamada, dan samar, magzahu, tujuannya, ligumudil isyarah, karena samar maknanya, wa ba'da, dan setelah juhdin, jerit payah, tawilin, yang sangat panjang, fi, pada suluki, menempuh, hazihis sabil, jalan ini, wada'tu, akhirnya aku memutuskan untuk menyusun kitabku ini, wasammaituhu, dan aku namakan hikmatut tashri wa filsafatuhu,
Wa bayyantu, dan aku jelaskan fihi padanya tilkal hikami, demikian hikmah-hikmah al-balighata yang sempurna, ziyadatan sebagai tambahan ala atas ra'sil fadilati, keutamaan yang telah ada. Bagian ini menggambarkan sebuah puncak kepasrahan sekaligus keberanian spiritual dalam melahirkan sebuah karya besar. Dalam suasana pengajian malam ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa segala urusan yang mulia haruslah dimulai dengan pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Penulis musannif menunjukkan bahwa ketika ia akhirnya memutuskan untuk mengambil tanggung jawab berat tersebut, langkah pertamanya bukanlah mengandalkan kecerdasan akalnya, melainkan mengadahkan wajah dan berbisik lirih memohon bantuan, cahaya pertolongan, serta petunjuk yang lurus dari Allah. Karena ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, pena yang ia pegang tidak akan mampu menggoreskan kebenaran. Proses penulisan ini pun digambarkan bukan sebagai pekerjaan yang mudah, melainkan sebuah perjuangan intelektual untuk merajut kembali mutiara-mutiara hikmah yang selama ini tersembunyi atau sulit dipahami karena kerumitan bahasanya. Sang penulis telah menempuh jalan sunyi yang melelahkan, mengumpulkan isyarat-isyarat makna yang samar, hingga akhirnya sebuah jerih payah itu tumpah menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan Hikmatut Tasyri'. Judul ini mencerminkan tekad beliau untuk membedah kebijaksanaan dan filosofi di balik setiap hukum Allah agar syariat tidak lagi dipandang sebagai sekedar tumpukan aturan, melainkan sebagai manifestasi cinta dan keadilan Tuhan yang penuh hikmah. Pada akhirnya, apa yang kita dengar dari kisah ini adalah sebuah pesan tentang pengabdian yang murni. Penulis menyusun kitab tersebut bukan untuk mengejar kemasyhuran, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian demi menjunjung tinggi kemuliaan ilmu pengetahuan. Hal ini mengingatkan kita semua yang hadir di sini bahwa setiap ilmu yang kita pelajari atau setiap amal yang kita rintis sejatinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diajak untuk menghargai warisan keilmuan para ulama yang telah menguras raga dan jiwanya demi memastikan bahwa cahaya hikmah syariat tetap menyala dan dapat kita nikmati hingga hari ini. Penutup, aku sampaikan haza ini khasyata, demi menghindari sabsatotin, perdebatan, muta'annitin, orang yang keras kepala, atau jahilin, orang yang bodoh, yuhawilu, yang membantah, fillahi, tentang kebenaran Allah, bi ghairi ilmin, tanpa ada memiliki ilmu. Wahaka, dan inilah ma karya jara yang menggoreskan bihi al-qalamu oleh pena, waqaftu, dan sejauh mana indahu tekadku ini al-himamu, mampu melangkah, wa inna ilaihi wa ilallahil ma'ab, dan hanya kepada Allah tempat kembali, wa alaihi, dan atasnya bifadlihi, dengan karunia-Nya husnus sawab, balasan yang baik. Bagian epilog ini membawakan pesan tentang kerendahan hati yang luar biasa dan hakikat ketulusan dalam beramal. Dalam konteks pengajian malam kita, kalimat-kalimat ini mengajarkan bahwa setinggi apapun ilmu atau sehebat apapun karya yang dihasilkan manusia, ia tetaplah seorang hamba yang lemah dan fakir di hadapan Allah. Penulis dengan sangat tulus mengakui bahwa segala daya dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas mulia ini bukanlah murni karena kecerdasannya, melainkan semata-mata karena pencerahan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Kesadaran akan keterbatasan diri ini kemudian melahirkan sebuah permohonan maaf yang sangat dalam kepada siapapun yang membaca karya beliau. Beliau menyadari bahwa sebagai manusia mustahil baginya untuk luput dari khilaf dan kesalahan, sehingga beliau memohon keluasan uzur apabila pembaca menemukan noktah kekurangan dalam tulisannya. Penulis menegaskan bahwa jika ada kekeliruan, itu murni karena kelemahan dirinya meski niatnya tulus. Namun jika ada kebenaran, maka itulah tujuan utama yang selama ini beliau perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sikap ini adalah cermin dari adab seorang alim ulama yang tidak pernah merasa paling benar dan selalu menyandarkan kesempurnaan hanya kepada Sang Pencipta. Terakhir, ungkapan ini juga menjadi benteng bagi dirinya dari fitnah dan perdebatan yang tidak berdasar. Beliau menyadari bahwa dalam urusan agama akan selalu ada pihak yang sekedar mencari celah dan mereka yang kurang ilmu, namun gemar bersilat lidah dengan menyerahkan segala hasil akhirnya kepada Allah. Penulis menutup kisahnya dengan penuh ketenangan jiwa bahwa apa yang telah tertuang melalui jemari beliau adalah batas maksimal dari ikhtiar beliau yang fana. Pesan penutup ini mengajak kita semua untuk selalu mengakhiri setiap pekerjaan baik dengan sikap tawadu dan berserah diri, seraya menggantungkan harapan hanya pada karunia serta balasan pahala dari Allah sebagai satu-satunya muara segala urusan. Demikianlah kiranya seperti renungan dari gerbang pembuka kitab Hikmatut Tashri' wa Filsafatuhu yang telah kita bedah bersama pada malam yang penuh barakah ini. Marilah kita jadikan sisa malam ini sebagai ruang untuk meresapi kembali bahwa setiap ruku, sujud dan muamalah yang kita lakukan bukanlah sebuah beban yang menghimpit, melainkan sebuah jalan setapak menuju cahaya cinta Allah yang penuh rahasia kemaslahatan. Semoga kegelisahan mulia yang dirasakan oleh sang musannif kitab juga menular ke dalam dada kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba yang sekedar beragama dengan raga, tetapi juga dengan jiwa yang senantiasa haus akan hikmah. Membuka kitab menyingkap rahasia agar ibadah berjiwa dan bermakna. Wallahu a'lam bishawab penutup kata. Wassalamualaikum penutup naskah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Guru Abdi yang telah mencurahkan segala penjelasan-penjelasannya yang disampaikan dengan jelas dan panjang sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Langsung saja kita oper kepada guru kita, Guru Ahmad Ramadhani. Waktu dan tempat kita persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wallazi a'tana bini'matin salamatin wa ziyadatin fid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil qaunain wa ashrafis thaqalain wa sayyidil mursalin wa imamil haramain wa sahibil hijratain sayyidina Muhammad ammat risalatuhul alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisanin yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratil mustaqim wa afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam
tidak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut beliau, sahabat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Ansar ini dalam rangka Muzakaratul Ilmiyah. Kitab yang ulun akan bawakan pada malam hari ini adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala, yang mana beliau ini sangat terkenal di seluruh penjuru dunia, maupun dari keilmuan sampai akhlak-akhlaknya. Tema pada malam hari ini yang ulun akan bacakan adalah Al-Qawlu fi Ma'asil Qalbi, pembahasan mengenai pada maksiat-maksiat hati. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qawlu fi ma'asil qalbi, pembahasan pada mengenai maksiat-maksiat hati. I'lam, ketahuilah olehmu, anna sifati al-mazmumata fil qalbi kasiratun, bahwa sifat-sifat yang tercela pada hati itu sangat banyak. Wa tariqa tathhiril qalbi min razailiha tawilatun, dan jalan mensucikan hati daripada kotoran-kotoran tawilatun, sangatlah panjang. Maksudnya di sini ngalih dihilangkan anunya. Wasabilal ilaji fiha gomidun, dan jalan menyembuhkan pihak padanya kotoran tadi, gomidun, sangat rumit. Wa qadin darasa bil kulliyati, dan sungguh telah tergerus dengan menyeluruh ilmunya. Wa amaluhu, amalnya, li ghaflatil khalqi, karena lalai manusia daripada anfusihim, daripada diri mereka. Washtigalihim, dan bersibuk mereka bi zakharifid dunya, dengan perhiasan dunia. Maksudnya ilmu dan pengamalannya telah tergerus secara keseluruhan, sebab orang-orang sama lupa akan diri mereka dan mereka teralih dengan hiasan-hiasan dunia. Wa qad istaqsaina zalika, dan sungguh kami bahas demikian itu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rubu'il muhlikat wa rubu'i munjiat, pada 4 di bagian yang merusak dan 4 yang bahagian menyelamatkan. Walakinna nuhazziruka al-ana, dan tetapi aku memperingatkanmu, kata Imam Al-Ghazali sekarang, salasan min khabasil qalbi, ada 3 hal daripada kotoran-kotoran hati. Dia yang 3 tadi, al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri, dia kerap menjangkiti atas ulama ahli fikih di zaman sekarang ini. Litakhuza hijraka minha, aku memperingatkan agar engkau antisipasi daripada yang 3 tadi. Fa innaha, maka bahwasanya yang 3 tadi, muhlikatun fi anfusiha, bahwasanya merusak pada diri mereka sendiri. Wahia, dan dia yang 3 tadi juga, ummahatun li jumlatin min khaba'isi siwaha, dan dia sumber daripada sifat-sifat tercela selainnya. Dan dia yang 3 tadi adalah, yang pertama al-hasadu, dengki, yang kedua ar-riya'u, riya atau pamer, wal ujbu, dan ujub atau berbangga diri. Fajtahid fi tathhirikal qalbi minha, maka sungguh-sungguhlah olehmu pada mensucikan hati engkau daripada yang 3 tadi.
Penjelasan Imam Al-Ghazali memberitahu kita bahwa beliau sudah melakukan penelitian dalam mengenai penyakit-penyakit hati. Beliau Imam Al-Ghazali tidak hanya tahu jenis-jenis penyakit hati, tapi juga tahu cara menyembuhkannya, sehingga kita tidak tahu bahwa menyembuhkan penyakit hati itu membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang serta usaha yang tidaklah mudah. Beliau juga mengungkapkan kenyataan di zaman beliau bahwa ilmu menyembuhkan diri daripada penyakit hati serta orang-orang yang mau untuk mengamalkannya sudah semakin jarang ditemukan atau sudah tergerus oleh gemerlap kecintaan pada dunia. Namun Imam Al-Ghazali tidak menginginkan kita lantas putus asa mengetahui kenyataan tersebut. Oleh karena itu beliau memberi jalan keluar dengan memberitahu tentang penyakit-penyakit hati yang paling sering menjangkiti manusia dan merupakan induk daripada penyakit-penyakit hati lainnya, beserta cara menyembuhkannya, yaitu dengki, sifat pamer dan sifat berbangga diri. Menyembuhkan ketiganya menjadi jalan menghindari akan daripada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Fa in qadarta 'alaiha, maka jika engkau berhasil atau mampu atasnya, fata'allam kaifiyatal hajari min baqiyatiha min rubu'il muhlikat, maka belajarlah cara menghindari sifat-sifat lainnya daripada seperempat yang lain, seperempat yang merusak. Fa in ajasta an hajihi, maka jika engkau lemah daripada ini, fa anta an ghairiha ajazu, maka engkau daripada selainnya lebih lemah. Wala tajunanna annahu taslamu laka niyatun shalihatun fi ta'allumil ilmi, jangan menyangka dirimu bisa selamat dengan niat yang baik dalam mencari ilmu. Wa fi qalbika syai'un, dan sementara di dalam hati engkau ada sesuatu daripada hasad dan riya dan ujub. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabun mar'i binafsih. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 yang menimbulkan kerusakan. Satu, yang pertama kikir yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, dan orang-orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ammal hasadu, adapun hasad, bahwa mutasya'ibun mitnas suhi, dan dia salah satu daripada bahagian kikir. Fa innal bakhila huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi, maka sungguh orang yang bersikap pelit apa yang ada di tangannya. Adapun bakhil arti kikir, dia yang orang yang bersikap pelit apa yang ada di tangannya untuk diberikan kepada orang lain. Wallazi yabkhalu bi ni'matillahi subhanahu wa hiya fi khijanati qudratillahi ta'ala la fi khijanatihi ala ibadillahi ta'ala. Orang yang kikir adalah orang yang bersikap pelit pada para hambanya Allah dengan nikmat Allah Ta'ala, sementara ia di gedung-gedungnya sendiri. Maksudnya orang yang kikir menahan harta yang ada padanya dan seperti berpura-pura tidak tahu bahwa harta yang ada padanya sebenarnya adalah milik Allah. Allah bisa kapan saja memberikannya dan juga memintanya kembali. Fasuhu a'jamu, maka kikir yang ia lakukan sungguh besar. Wal hasudu, dan orang yang pedengki, huwallazi yashukku alaihi in'amullahu
in'amullahi subhanahu min khajanati qudratihi ala abdi min ibadih, adalah orang yang merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat dari gedung-gedung kekuasaannya pada salah satu seorang daripada hamba-hambanya, baik berupa bimalin au ilmin au mahabbatin fi qulubin nasin au hajin minal huzuzi, baik berupa ilmu, harta, dicintai masyarakat atau kelebihan tertentu. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu, sampai-sampai pendengki itu jadi lebih suka dihilangkannya nikmat tersebut daripada sisi hamba. Wa in lam tahsul lahu, dan sekalipun tidak hasil nikmat bagi si pendengki, fahaza, maka ini muntahal khubusi, maka ini sungguh amat hina. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Dan bagi demikian itu bersabda sallallahu alaihi wasallam, sifat hasad, sifat dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu kering. Hadis yang memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Khatib. Imam Iraqi berkomentar, hadis ini diriwayatkan Al-Khatib dalam At-Tarikh dengan sanad yang bagus. Imam Al-Munawi menerangkan dengki disebut membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu kering disebabkan dampak dengki dalam menimbulkan keburukan yang amat panjang. Di antaranya si pendengki kemudian terdorong untuk membicarakan keburukan orang yang ia dengki serta mencacinya sampai merusak hartanya atau bahkan mencederai jiwanya. Imam Nawawi berkomentar, hasad atau dengki memiliki jenis yang bermacam-macam. Satu, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat salah seorang hambanya sampai lebih suka dihilangkannya nikmat tersebut dari sisi hamba, meskipun nikmat tersebut akhirnya sama sekali tidak berpindah pada si pendengki. Jadi yang terpenting adalah nikmat tersebut tidak dimiliki oleh yang ia dengki. Yang kedua, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya dan ingin nikmat tersebut berpindah pada si pendengki tersebut, dikarenakan ia tidak memperoleh nikmat tersebut. Jadi yang terpenting bagi si pendengki adalah memperoleh nikmat yang sama, tak peduli orangnya yang dengki masih memilikinya atau tidak. Yang ketiga, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya dan si pendengki menginginkan memperoleh nikmat sama seperti yang diperoleh si hamba, tapi yang diinginkan bukan apa yang kini sedang dimiliki si hamba tersebut. Saat si pendengki tidak memperoleh apa yang ia inginkan, maka yang ia inginkan agar orang lain juga tidak memilikinya, sehingga tidak diperbedakan di antara keduanya tadi. Yang terpenting bagi si pendengki adalah tidak ada perbedaan antara si pendengki dan orang yang ia dengki. Yang keempat, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada seorang hambanya dan si pendengki menginginkan memperoleh nikmat sama seperti yang diperoleh si hamba. Namun saat ternyata si pendengki tidak memperoleh nikmat tersebut, ia tidak menginginkan nikmat itu hilang daripada si hamba. Jadi si pendengki hanya sekadar menginginkan nikmat yang sama, tidak sampai menginginkan nikmat tersebut hilang daripada orang yang ia dengki. Dari keempat ini macam ini sangat, yang pertama yang paling buruk, dan ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian yang ketiga juga buruk, namun tidak seburuk yang pertama. Sedangkan macam yang kedua tidak seburuk, dan macam
Yang keempat, apabila itu dalam masalah dunia maka tidak apa-apa. Apabila dalam masalah akhirat maka justru dianjurkan. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Ahmad karena sudah menjelaskan, mencurahkan ilmu-ilmu dan penjelasannya yang sangat panjang dan jelas, dan tidak kalah juga penjelasan Sidin dengan Guru Abdi. Sampai-sampai Sidin bepaluhan dan hampir menetes ke meja. Berakhirlah sudah muzakaratul ilmiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang lengket kepada kita semua. Sebelum ulun tutup muzakaratul ilmiah pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين وعامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.